Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah dipertemukan kembali dengan keadaan insyaallah sehat walafiat. Pada pertemuan ini kita akan lanjutkan materi kemarin, yaitu tentang ta'aruf atau perkenalan. Pada hari ini juga kita sudah masuk pada materi al-hiwar atsalis atau percakapan yang ketiga. Pada materi ini yang kita bahas adalah cara memperkenalkan orang lain menggunakan bahasa Arab. Bisa dilihat di sini ya, ada 4 orang, yang kita gunakan 3 orang saja. Yang kita perhatikan lebih lanjut adalah 3 orang saja. Kita anggap yang di sini dia sebagai Ahmad, ya. Kemudian yang di sini dia sebagai saudaranya Ahmad, dan kemudian di sini sebagai Badar. Ahmad akan memperkenalkan Badar kepada saudaranya, begitu juga Ahmad akan memperkenalkan saudaranya ini tadi kepada Badar. Kita langsung ke percakapannya saja. Ahmad dengan saudaranya bertemu dengan Badar. Kemudian Ahmad mengucapkan salam, assalamualaikum, dan kemudian Badar menjawab waalaikumsalam. Kita saat berikutnya, kemudian Ahmad memperkenalkan saudaranya tadi kepada Badar. Ahmad berkata, hadza akhi huwa mudarrisun. Hadza artinya ini, ya kan? Akhi artinya saudaraku. Huwa muhandisun. Huwa artinya dia. Mudarrisun seorang pelajar. Kita ulangi ya. Ahmad berkata, hadza akhi, ini saudaraku, ya kan? Dia adalah seorang guru. Ini saudaranya Ahmad, dia adalah seorang guru. Kemudian Badar menjawab, ahlan wa sahlan, welcome, selamat datang. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang ahlan wa sahlan sudah kita bahas pada pekan kemarin. Nanti silakan bisa dibuka bukunya masing-masing. Kemudian kemudian di sini Ahmad memperkenalkan juga sahabatnya atau temannya. Ahmad berkata, hadza sadiqi, ini temanku. Hadza artinya ini, sadiqi artinya temanku. Huwa, ya kan, ini dia sebagai temannya Ahmad. Huwa artinya dia. Muhandisun adalah seorang insinyur, ya kan. Kemudian saudaranya Ahmad menjawab, ahlan wa sahlan, welcome. Nah, yang kita pelajari pada percakapan ini adalah di sini ada isim dhamir, isim isyarah, yaitu berupa hadza, ya kan. Ini namanya isim isyarah. Isim isyarah itu adalah kata tunjuk. Jadi gestur yang dilakukan Ahmad ini menunjuk saudaranya ketika memperkenalkan, ataupun menunjuk temannya tadi, sahabatnya tadi, ketika memperkenalan. Sudah paham kan? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kemudian Ahmad dan saudaranya tadi, karena sudah saling mengenal, Ahmad dan saudaranya hendak meninggalkan Badar. Kemudian Ahmad berkata ma'assalamah. Kemudian Badar menjawab ma'assalamah. Nah, di sini ma'assalamah itu sendiri artinya adalah keselamatan menyertaimu. Nah, pada kata ma'assalamah itu biasanya digunakan untuk perpisahan atau sebagai ungkapan untuk berpisah atau kalimat perpisahan. Nah,
Sudah paham ya? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada slide ini pun hampir sama seperti tadi. Kalau tadi digunakan untuk laki-laki, kalau di slide ini yang digunakan adalah kalimat untuk seorang perempuan atau saudaranya itu nanti adalah saudara perempuan. Di sini ada 3 orang yang kita perhatikan ya. Anggap saja satu orang tadi sudah mengenal dari ketiga temannya tadi. Oke, di sini kita anggap ini dia sebagai nada, dan ini dia sebagai saudaranya nada, dan ini dia mohon maaf, kita anggap ini dia sebagai temannya, dan ini kita anggap sebagai saudaranya nada tadi. Nada berkata kepada temannya, menyapa ya, dengan kalimat assalamualaikum. Kemudian temannya menjawab, Huda menjawab waalaikumsalam. Ini temannya. Oke, kita lanjut. Nada memperkenalkan, hadihi ukhti, ya kan? Hadihi ukhti. Hadihi artinya ini. Kalau hada tadi digunakan untuk laki-laki, nah kalau hadihi di sini digunakan untuk perempuan. Ukhti, ukhti. Kalau akhi berarti saudara laki-laki, tapi kalau ukhti berarti saudara perempuanku. Ini saudara perempuanku. Ini saudara perempuanku. Hiya tabibah. Hiya artinya dia. Kalau huwa tadi ditujukan untuk laki-laki, nah hiya di sini dia ditujukan untuk perempuan atau kata ganti perempuan. Tabibah artinya dokter, dia adalah seorang dokter. Huda berkata, ahlan wa sahlan, welcome, selamat datang. Kemudian sembari itu tadi ya, sembari nada menunjukkan ini loh dia saudaraku, namanya tadi adalah ini loh dia saudaraku, dia seorang dokter gitu kan. Kemudian di sini Nadia memperkenalkan memperkenalkan temannya kepada saudaranya. Nada berkata, hada shadiqati, ya kan? Hada artinya ini, kata tunjuk untuk perempuan. Shadiqati artinya saudaraku. Mohon maaf, artinya adalah temanku. Ini loh temanku, dia adalah seorang pelajar. Nah, ini loh temanku, dia adalah seorang pelajar. Hiya artinya dia, tapi batun artinya seorang pelajar. Paham? Kemudian al-akh atau saudaranya menjawab ahlan wa sahlan, welcome gitu. Paham kan? Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, kemudian karena sudah saling mengenal satu sama lain, maka di sini nada dengan saudaranya berpamitan dengan mengucapkan ma'assalamah. Kemudian Huda menjawab ma'assalamah, yang artinya tadi adalah keselamatan menyertaimu. Nah, itu saja materi kita hari ini. Untuk selanjutnya adalah kosakata apa saja yang kita dapatkan dari percakapan tadi. Yang pertama adalah atau Kalau di sini dia digunakan untuk saudara laki-laki, tapi kalau berarti digunakan sebagai saudara perempuan. Nah, biasanya kita sering mendengar adalah kalimat akhi, ukhti, ya kan? Nah, itu sama saja, tapi kalau yang membedakan adalah bentuk artinya. Kalau akhun itu hanya kadang saudara, kalau itu juga sekedar saudara, tapi kalau akhi berarti artinya saudaraku laki-laki. Nah, kalau saudaraku perempuan berarti ukhti gitu kan. Nah,
kosakata selanjutnya yaitu ada mudarrisun, artinya adalah seorang guru. Kalau mudarrisun di sini ditujukan untuk guru laki-laki. Kalau dia adalah seorang guru, yang ditanyakan adalah dia laki-laki, berarti huwa mudarrisun. Tapi kalau yang ditujukan dianya adalah seorang perempuan, dia perempuan adalah seorang guru, maka kalimatnya adalah hadhihi. Kita makanya ini ya, ini adalah seorang guru atau ya udah kita gunakan dia saja ya, dia seorang guru perempuan ya, berarti hiya mudarrisatun gitu kan. Nah kalau untuk laki-laki berarti huwa mudarrisun. Kalau untuk perempuan hiya mudarrisatun ya. Untuk kalimat ini ketika mengubahnya menjadi mu'annas atau laki-laki adalah dengan menambahkan tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak bulat seperti ini. Nah yang selanjutnya adalah shodikun, yang artinya teman. Nah teman yang dimaksudkan di sini adalah teman laki-laki, shodikun. Kalau untuk perempuan adalah shodiqotun ya, sama dengan cara menambahkan tak marbutoh di belakangnya. Selanjutnya pada saat selanjutnya kalimatnya adalah muhandisun ya kan. Muhandis artinya seorang insinyur. Tabibun itu seorang dokter. Nah kalau untuk perempuan muhandisun tadi seorang insinyurnya laki-laki, kalau mau dirubah perempuan seorang insinyurnya seorang perempuan ya berarti muhandisatun. Nah kalau tabibun itu dokternya laki-laki, seorang dokter laki-laki. Kalau seorang dokter perempuan berarti tabibatun ya kan, paham? Pada slide berikutnya tolibun artinya adalah seorang pelajar laki-laki. Kalau seorang pelajar perempuan berarti tolibatun. Nah kalimat yang terakhir adalah ma'assalamah, yang artinya adalah keselamatan menyertaimu. Kita lanjut pada kosakata di sini ya. Yang kita pelajari tadi ada hadza, ada hadhihi, ada huwa, ada hiya. Nah kalau hadza itu sebagai kata tunjuk dekat ya kan, dekat artinya ini tapi ditujukan kepada laki-laki. Kalau hadhihi sama ditujukan ini dengan jarak dekat tapi ditujukan kepada seorang perempuan. Huwa artinya dia siapa? Dia laki-laki atau perempuan? Huwa di sini ditujukan untuk dia laki-laki. Itu loh, dia laki-laki huwa. Nah, dia laki-laki yang dimaksudkan. Kalau hiya di sini ditunjukkan untuk kata tunjuk perempuan. Dianya dia perempuan. Hiya Fatimah. Hiya Tobibah gitu kan. Hiya Tolibah. Kalau huwa berarti huwa tolibun atau huwa tobibun gitu ya. Oke kita lanjut ke slide berikutnya. Nah di slide ini mari kita dengarkan percakapan dari awal sampai akhir. Nanti silakan kalian bisa mengikuti percakapan tersebut. Nah, oke, itu tadi adalah percakapan dari awal sampai akhir. Kita slide berikutnya.
Selanjutnya tugas kalian adalah silakan yang sudah kalian pelajari tadi, baik itu percakapan maupun kosakata yang sudah kalian dapat, silakan kalian artikan langsung pada buku modul, yakni pada halaman 6. Kalau percakapannya itu tadi yang pertama antara Ahmad, Badar, dan saudaranya. Yang kedua ada Nada, Huda, dan saudaranya pula. Nah, silakan nanti kalian artikan sendiri, ya kan? Langsung di buku modul. Untuk kosakatanya silakan kalian bisa menulisnya juga langsung di buku modul pada halaman 8 atau bisa ditulis di buku tulis. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada salah kekhilafan. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan lebih lanjut lewat WA saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.